Apa kata Ustaz? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu sebetulnya ada dijelaskan ya, di antara orang-orang alim itu apa yang harus dilakukan. Bagus sekali itu sebetulnya ya. Tapi agak panjang, karena itu mungkin saya artikan aja sedikit. Yaitu apa? Dikatakan wa in kunta aliman. Ini nasihat untuk orang yang alim sebetulnya. Ada nasihat untuk yang belajar. Jadi untuk orang yang alimnya ada bagaimana dia menjadi orang yang alim, bagaimana dia menjadi santri, ada. Adabnya, aturannya ada. Kalau dilakukan semuanya ini, baru akan menjadi baik semuanya. Yang dikatakan wa in kunta aliman, dan jika kamu itu menjadi orang yang alim, fa adabul alim, maka adabnya orang yang punya ilmu, ya baik dia yang dikatakan ustadz atau pengajar, guru, dai, itu semuanya harus memiliki beberapa adab yang ada ini. Sebetulnya adabnya banyak. Yang pertama al-ihtimal. Mereka itu harus punya sifat ihtimal, mudah memaafkan. Dudu pendendam, bukan ngamuan. Marah kalau ada syariat Allah, tapi setelahnya dikasih tahu selesai urusannya. Mudah memaafkan kesalahan orang. Ya kadang-kadang ada orang yang mungkin agak kasar, ada orang yang mungkin mulutnya ya kadang-kadang kasar. Dia memaafkan. Untuk urusan urusan dirinya, untuk urusan bukan urusan agama ya. Urusan agama tetap akan memberitahu mana yang benar. Itu diantara sifat yang pertama, yaitu orang yang alim. Harus al-ihtimal, dia harus memudah memaafkan. Kemudian yang kedua waluzumul hilim. Harus melazimi sifat sabar, bijaksana. Fil umuri, di dalam semua urusan. Harus bijaksana. Tidak disamaratakan semua orang yang ada di hadapannya. Lah kalau semua umat disamaratakan, ada umat itu yang sifatnya mungkin agak rendah, kasar. Ada orang yang lemah lembut, ada orang macam-macam. Karena itu dia harus harus bijaksana di dalam menyikapi dalam segala urusan. Sampai dikatakan ya, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Nyaris orang yang bijaksana itu akan menjadi seorang nabi. Selalu tersenyum, selalu murah hati, sabar terhadap siapapun. Itu harus dimiliki oleh orang yang alim. Kemudian yang ketiga diantaranya al-julus bil haibah. Duduk dia itu dengan haibah, berwibawa, terhormat, ala samtil wagar ma'itraqir ras. Jadi kalau orang alim itu jangan mengikuti sifat orang-orang awam. Duduknya ya dia tersenyum sama orang, duduk wibawa. Duduk engko ono acara joget melu joget, ono acara nyanyi melu nyanyi. Ini bukan wibawa. Ulama ya orang alim itu harus wibawa. Jangan ikut kadang-kadang main sekak. Di ahlayak rame main sekak, main domino, mari ono toletan, mari ono jepitan. Lha kok dadi arek wong kampungan juga. Ya harusnya ada ya supaya wibawa. Orang alim tadi itu harus punya sifat-sifat wibawa seperti ini. Ya bukan malah ya ikut duduk bersama orang-orang yang lupa. Kemudian memiliki sifat tarkut takabbur ala jamil ibad. Meninggalkan sifat sombong terhadap semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hargai semua orang. Ya kita juga tidak membedakan. Engko sing nggo dhuwit 2 juta, wah senyumnya dihormati. Sing nggo terong kadang-kadang enggak direken. Turun tentu sing nggo 2 juta itu ikhlas. Justru mbak terong itu mungkin lebih ikhlas. Enggak membedakan, semuanya ya dihormati. Tidak sombong di hadapan siapapun. Bukan berarti dia punya ilmu kemudian sombong. Enggak, dihargai semuanya. Kecuali ada yang memang dia harus menjaga wibawa, dan tetap dia tidak boleh merendahkan diri. Terhadap siapa? Illa ma'adzalamah. Kecuali kalau saya bersama orang-orang zalim. Kalau orang-orang zalim yang dia terang-terangan dengan kezalimannya, maka kita juga tidak boleh merendahkan diri. Kita tetap harus tegas. Kenapa? Zajran lahum anid dzulmi.
Karena itu adalah peringatan dan ketidaksetujuan dengan apa yang dilakukannya. Harus tegas. Ketika dia melakukan kezaliman, ya kita harus tegas. Bukan merendahkan diri, wis tawaduk pisan, ndak sombong ambil wong dolim, ndak, tambah mereka menjadi-jadi akhirnya. Kalau sama orang zalim tegas. Haram, enggak boleh. Ya, tujuannya untuk apa? Bukan karena kebencian, supaya dia kembali kepada ajaran yang benar, supaya dia tidak menjadi orang yang zalim. Itu diantara sifat-sifat orang yang alim. Kemudian isar at-tawadhu, yaitu menampakkan sifat tawadhu fil mahafil, di majelisnya kumpulan orang, wal di tempat orang-orang yang banyak. Ketika ada kumpulan orang-orang atau di majelis-majelis, menampakkan sifat tawadhu, bukan menampakkan diri. Malah kadang-kadang bawa asbak rokokan di ngarepe muridé. Atau seandainya dia rokokan di depan orang. Oh, kalau orang alim enggak apa-apa rokokan di masjid lagi kadang-kadang. Ini menampakkan apa? Harusnya menampakkan tawadhu. Kenapa? Karena sikapnya orang yang alim itu akan menjadi pelajaran bagi umatnya. Sikapnya dia itu dilihat. Justru dakwah dengan sikap itu lebih mengena daripada dakwah dengan ilmu. Dakwah bil magol itu mungkin ya. Ini dakwah bil magol, ngomong ini dengan membicarakan ilmu ini bil magol. Tapi dakwah dengan sikap itu yang lebih mengena kepada mereka. Sikap tawaduknya, ya orang akan ingat. Seperti kalau kita lihat, oh dulu kita menangi Habib Ja'far, oh kita dulu mengenangi Kiai Hamid, oh kita ya Allah tawaduknya kalau jalan tidak menoleh kanan kiri sama anak kecil. Apa yang diingat? Kalau yang pernah diajarkan mungkin kita lupa, tapi yang keadaan sikap dia yang selalu dipandang oleh orang itu jadi pelajaran yang tidak terlupakan. Nah, kalau misalnya orang alimnya dari sikapnya itu tidak bisa diambil pelajaran, terus siapa? Terus dianggap semuanya boleh bagi orang alim, yang orang yang lainnya harus benar. Dia tidak apa-apa seenaknya. Ya, justru dia harus lebih sikapnya harus lebih dijaga daripada orang yang awam. Kemudian juga diantara sifatnya orang yang alim adabnya yaitu tarkul hazli wad da'abah, yaitu meninggalkan main-main, meninggalkan bergurau. Ini jaga adabnya, ndak cekik-cekiki ning ngarepe wong, engko guyu ya, engko guyonan ya di depan orang. Silakan ya, kita juga manusia, ya kadang-kadang kita juga bergurau, tapi ya harus tahu adabnya. Di depan orang ya jangan tertawa-tertawa sendiri, akhirnya banyak orang tersinggung nanti. Atau isinya malah ceramahnya mengajak orang tertawa, bukan mengajak orang semakin takut keluar dari majelis raksi lucu ya. Yang diambil hanya cerita lucunya, bukan hasilnya semakin takut kepada Allah, bukan semakin cinta kepada Nabi di dalam majelis maulid, malah sifatnya kelucuannya yang ditiru. Nah, karena itu hati-hati. Ini sifatnya orang alim, yaitu tidak dia meninggalkan daripada main-main dan daripada mizah, yaitu bergurau, keterlaluan ya. Sampai Nabi itu pernah melihat para sahabatnya Nabi itu tertawa-tertawa gitu. Kemudian Nabi menghampiri mereka. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahik wa la dhahiktum qalilan wa la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sahabat-sahabatku, seandainya kamu itu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu akan tertawa sedikit dan kamu akan banyak menangis. Kalau kamu tahu ada neraka yang sudah aku ketahui, kamu tahu malaikat Israel pencabut nyawa, kamu tahu apa yang disediakan oleh azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kamu akan tertawa sebanyak ini. Kamu akan sedikit tertawa dan kamu akan banyak menangis. Dia orang yang lebih ngerti, harusnya ya tidak banyak bergurau, tidak banyak tertawa. Justru orang yang mengerti harusnya lebih banyak menangis. Banyak sifat-sifat ya daripada orang-orang yang alim, yang mana ini ya kalau diamalkan ya bagus. Nanti ada juga sifat-sifat daripada orang yang belajar ilmu, santri. Ada sifat-sifatnya, adabnya bagaimana. Ini harus ini ya. Ini Bidayatul Hidayah ini kan awal ya. Awal kitab yang dipelajari sebetulnya. Ini
kalau kita amalkan semuanya, insya Allah pastilah kita jadi orang yang baik. Kenapa? Karena di dalamnya diajarkan untuk kita semakin semakin mengetahui adab setiap daripada diri kita, baik orang alim ataupun orang yang belajar. Kan itu, ini nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kepada Nabi Daud untuk apa? Untuk berhati-hati kalau cari orang alim. Jangan sembarangan orang alim, tapi orang yang alim yang bisa mengajak dia menunjukkan jalan yang benar. Bukan orang yang alim yang cinta dunia sehingga menyesatkan dia daripada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.